Ngopi Ngobrol Petani Sak Jose. Oke, halo sahabat Tani Nusantara, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Petani. Pasti nih ada nih nanti netizen yang julid nih, itu pasti nanya, itu si Sinta kok nggak ganti baju ya? Dari season satu, dari season sebelumnya ke season sekarang pasti nanya, kok nggak ganti baju ya? Kan kita petani harus hemat, nggak boleh sering-sering nyuci baju, begitu cenah. Oke, kali ini di Ngobrol Petani kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Kenapa saya bisa katakan luar biasa? Sesuai dengan judul yang ada di bawah ini, kita akan membahas terkait dengan pertanian ramah lingkungan. Kali ini kita langsung kedatangan direkturnya, Bang Roni. Kebetulan Bang Roni ini sama-sama dari Sumatera. Sama saya, kebetulan beliau dari Sumatera Selatan, saya dari Sumatera Barat, Wongkitogalo. Ya Mas Roni ya? Betul, Wongkitogalo. Wongkitogalo. Oke. Mas Roni ini adalah direktur dari Inagri, Institut Agroekologi Indonesia. Mas Roni, selamat datang di Ngopi Ngobrol Petani. Terima kasih Mas Roni sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Mas Roni sudah meluangkan waktunya hadir bersama petani, Pergerakan Tani Muda Indonesia. Mas Roni pasti belum tahu nih Pergerakan Tani Muda Indonesia. Apa tuh? Pergerakan Tani Muda Indonesia ini adalah sebuah lembaga yang menghimpun anak-anak muda dan mengajak anak-anak muda untuk kembali concern pada bidang pertanian, ibaratnya kembali bertani. Betul. Gitu. Menarik itu ya. Ya. Tren sekarang memang harus didorong seperti itu. Iya. Anak-anak muda itu kan. Jadi anak muda itu sekarang tidak hanya jadi banker, tidak hanya kerja kantoran, tapi sekarang anak muda itu sudah harus kembali pada pertanian. Oke, balik lagi nih Mas Roni ke topik kita yang tadi. Mas Roni ini kan kalau saya baca itu concern-concernnya Mas Roni itu salah satunya pada pertanian yang ramah lingkungan. Ya, betul. Nah, Mas Roni bisa jelaskan nggak sih ke kami ini, terutama ke sahabat Tani Nusantara, pertanian yang ramah lingkungan itu seperti apa sih Mas Roni, agar nanti teman-teman bisa memiliki, agar nanti ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan pertanian itu bisa mengetahui mana yang ramah, mana yang tidak, begitu. Sebelum saya menjelaskan tentang pertanian ramah lingkungan, saya ingin menggambarkan bahwa model pertanian ini kan ada dua ya. Ya. Model pertanian konvensional Ya. yang selama ini diterapkan oleh hampir sebagian masyarakat, khususnya petani, dalam menjalankan kegiatan produksi pertaniannya. Nah, itu kita sebutlah sebagai era revolusi hijau ya sampai sekarang. Bagaimana praktek-praktek penggunaan pupuk kimia, praktek-praktek penggunaan pestisida kimia, kemudian praktek-praktek menggunakan produk-produk sintetis itu cukup masif ya. Nah, dampaknya kemudian selain penurunan produksi, juga penurunan kualitas lahan, penurunan kualitas air, ya akhirnya juga secara tidak langsung berimbas pada penurunan kualitas hidup para petani itu sendiri ya. Karena seluruh biaya produksi itu kan selalu tergantung asupannya dari pihak luar, pabrik pupuk atau toko pertanian, pabrik benih atau toko benih. Nah, makanya berangkat dari perkembangan pertanian seperti itu, kita coba mengembangkan pertanian ramah lingkungan atau pertanian agroekologi sebagai jawaban atas yang menurut kita kegagalan pertanian konvensional. Nah, kita coba kembali kepada masa lalu, tapi berada pada saat sekarang. Masa lalu kita tahu nenek moyang kita cukup dengan penggunaan pupuk-pupuk kotoran hewan. Kemudian benih pun diproduksi oleh sendiri. Nah, pertanian agroekologi atau ramah lingkungan yang sekarang itu sebenarnya kembali ke masa lalu, tapi ada tambahan-tambahan inovasi yang perlu dilakukan pada saat ini untuk menjawab krisis, kalau saya sebut ya, krisis pertanian yang ada. Makanya Inagri coba konsen untuk mengembangkan pertanian-pertanian ramah lingkungan atau pertanian-pertanian alami atau sering orang sebut pertanian organik, sehingga
eh, laju kerusakan lahan, laju pencemaran lingkungan, laju pencemaran air, kemudian juga laju ketergantungan petani atas produk-produk dari luar itu bisa dicegah, bisa dihambat lagi. Ditekan lah ya. Ditekan. Bagaimana kita mengarahkan untuk bahwa petani itu bisa membuat pupuk sendiri ya, baik pupuk kompos sebagai pupuk dasar maupun bikin nutrisi sendiri yang meramu dari sumber daya lokal yang ada, meramu pestisida alami dari sumber-sumber daya lokal yang ada, kemudian juga paling tidak bisa membenihkan sendiri, sehingga ketika input-input itu dibuat sendiri secara ramah lingkungan, kemudian diaplikasikan ke lahan pertaniannya, itu relatif selain minim modal, kemudian juga akan secara perlahan mengembalikan tingkat kesuburan lahan yang selama ini sudah jenuh terhadap bahan kimia. Nah, sehingga lambat laun produktivitas tanam pun akan kembali meningkat. Jadi pertanian ramah lingkungan itu intinya memang kita ingin mencapai nilai ekonomis, nilai ekologis, kemudian nilai sosial soal ketergantungan petani itu sendiri. Jadi seperti itu ide dasarnya yang kemudian kita terapkan dalam sebuah praktek-praktek kecil oleh petani-petani. Oh begitu. Tapi kan kalau kita bicara pertanian ramah lingkungan dari uraian Mas Roni tadi, itu kan bagaimana semuanya itu tidak menggunakan kimia sintetik, pupuk sintetik, semuanya yang berbau dasar yang sintetis itu kan tidak digunakan lagi. Dimana kita kembali lagi pada yang organik, yang alami. Tapi kalau saya lihat sekarang kan, kalau zaman sekarang ini kan Mas Roni, orang kan pengennya kan serba instan. Kalau pupuk ini sudah ada, kalau benih ini sudah ada. Itu tantangannya seperti apa itu Mas? Kan tidak gampang ke petani kita untuk bisa mengajak dia kembali lagi ke organik. Itu kan menurut saya itu sesuatu hal yang tidak mudah begitu. Betul. Ini kan akhirnya kita mengajak ke transformasi budaya ya. Mengembalikan budaya ini memang sangat sulit ya. Di tengah kita biasa instan, semua bisa diakses dengan mudah, walaupun dengan perjuangan nilai ekonomi yang berat juga. Tapi di satu sisi kita harus lakukan perubahan budaya. Memang kita anggap ini sebagai sebuah proses transformasi ya, tidak secepat itu. Makanya satu langkah awal memang kita juga tidak serta-merta langsung hijrah dari pertanian konvensional ke pertanian alami atau organik. Ada tahapan-tahapan proses. Baik tahapan proses di budidaya itu sendiri, artinya kita ada mengenal istilahnya semi organik ya. Kita mengurangi pestisida kimia, mengurangi pupuk kimia, walaupun memang ada sebagian pupuk dasarnya masih menggunakan konvensional. Itu salah satu tahapan bagaimana di teknik produksinya. Kemudian yang kedua adalah proses edukasi yang secara terus-menerus ya, simultan. Edukasinya ada dua pilihan, bahwa edukasi melalui praktek-praktek langsung. Jadi kita perlu membuat suatu demplot, petak-petak uji coba atas satu teknologi pertanian ramah lingkungan tersebut. Kemudian juga ada edukasi semacam penyuluhan-penyuluhan tentang komunikasi. Jadi Inagri skemanya dia membuat stasiun lapangan ya di beberapa tempat di Sumatera Selatan ada, kemudian salah satunya di Bogor. Ini sebetulnya yang cikal bakal awalnya tuh yang saya bersama teman-teman petani organik ya mengelola lahan ini. Kemudian ada lagi di Jogja. Kemudian ada lagi di Sukabumi. Nah, itu kan sebagai satu model yang bisa dijadikan referensi praktis oleh para petani, bahwa dengan mengelola pertanian ramah lingkungan sebetulnya penurunan produksinya tidak begitu jauh, walaupun memang ada penurunan. Tapi kemudian secara berangsur kan dia akan mampu meningkatkan produksi.
Jadi memang prosesnya cukup panjang, apalagi ini kan soal budaya ya. Ya. Membalikkan budaya yang biasa serba instan Heeh. ke budaya yang harus Berproses. berproses, kemandirian, kemudian di situ ada kreativitas, kemudian di situ ada kemampuan analisis memetakan potensi sumber daya lokal. Ya memang panjang, cuma akhir-akhir ini kan semua sadar ya. Iya. Semua sadar bahwa pertanian ramah lingkungan itu penting. Iya. Walaupun memang belum jadi gerakan yang massal. Konsumen sadar bahwa produk-produk hasil pertanian dikonsumsi saat ini pengen yang sehat. Iya. Si petani juga mulai sadar bahwa biaya produksi atas pupuk, benih, racun atau pestisida kimia juga menjadi beban. Iya. Nah, sehingga itu menjadi satu pintu masuk ya, entry point kita untuk mengajak atau mengedukasi para petani untuk mulai beralih ke pertanian yang ramah lingkungan tadi. Jadi budaya, jadi ada proses yang edukasi, kemudian ada proses teknik produksi yang perlahan. Tidak langsung revolusi atau berhijrah menjadi organik ya semestinya. Nah, kemudian pada level tertentu kesadaran terbangun, kemudian keterampilan petani untuk meramu potensi sumber daya alam ini sebagai input produksi pertaniannya itu juga terpenuhi. Kemudian konsumen mulai perlahan sadar akan pentingnya pangan yang sehat. Ini menjadi satu paket yang sebetulnya menjadi akhirnya bayangan kita juga akan menjadi tren. Tren mulai dari orang konsumen pengen sehat, produksi juga mulai yang ramah lingkungan seperti itu. Oke. Gini Mas Roni, kan tadi itu kan Mas Roni bilang itu kan dia tidak langsung kita bisa bertransformasi mengajak petani itu sendiri, tapi pelan-pelan proses itu tetap kita lakukan, tetap kita edukasi, tetap melakukan penyuluhan begitu ya. Tapi yang ingin saya ketahui itu respon pertama kali Mas Roni ketika melakukan edukasi ke petani itu seperti apa? Responnya hampir rata-rata petani merasa repot ya. Repot. Repot. Ya kayak mau bikin pupuk kompos aja mesti ngumpulin kotoran hewan. Ya. Kemudian mesti membuat mikroorganisme lokal yang bisa mikroorganisme lokal yang bisa mempercepat proses dekomposisi kotoran hewan. Ya sahabat petani ya, mikroorganisme lokal. Kemudian mesti menyiapkan satu infrastruktur khusus ruang pengomposan. Nah, ini kan sebetulnya jadi repot. Iya. Jadi repot. Itu respon pertama. Respon pertama repot. Tapi proses itu setelah kemudian ya petani ini kan otaknya di mata ya. Iya. Otaknya di mata. Kita ikut kerja bareng, kemudian kita aplikasi bareng, dan ternyata hasilnya bagus, baru tuh mulai ada kesadaran. Walaupun mungkin masih menganggap ini sebagai suatu tambahan kerepotan. Padahal sebetulnya kegiatan pertanian itu kan waktunya sangat luang ya. Kita kapan mulai menanam berarti harus menyiapkan pupuk. Menyiapkan pupuk itu bisa, kalau kompos hari apa. Ini nanti tinggal soal manajemen. Ketika petani udah bisa mengatur manajemen proses produksi dari mulai bikin pupuk, bikin benih, kemudian berbudidaya sampai panen itu sebetulnya nanti kerepotan tadi akan merasa terjawab ya. Sebetulnya memang ya kegiatan petani ini gini, bukan yang langsung sudah ke toko pertanian kemudian menanam udah nunggu panen tidur seperti itu. Bukan seperti itu ya. Iya, karena pertanian kan kita sebut sebagai agriculture ya. Agriculture. Bahwa pertanian itu culture, budaya. Bukan profesi. Itu yang harus dicatat, culture. Semua harus berbudaya petani walaupun profesinya apakah dia dosen, apakah dia juga PNS atau dia dokter. Sebenarnya kalau culture-nya itu dapat, hampir setiap rumah saya bayangkan itu punya tanaman kebun-kebun kecil ya yang bisa jadi suplai dapur rumah tangganya. Ya, menarik ini. Saya yakin teman-teman sahabat tani muda Nusantara pasti banyak yang penasaran dan ingin bertanya kembali dan ingin mengulas lebih
dalam lagi dan ingin menggali, mencuri ilmu dari Mas Roni lebih tajam lagi bagaimana sih sebenarnya pertanian ramah lingkungan itu secara kompleks. Tapi saya nggak mau kita nggak mau hanya dalam session ini saja. Pasti teman-teman di sini biar kita nggak boring lah ya. Jangan lupa dulu itu di subscribe, like, and comment. Mas Roni nanti jangan lupa subscribe, like, and comment ya di Petani Channel gitu. Channel ya. Untuk session berikutnya kita cut dulu. Kalian tunggu lagi obrolan kami di session berikutnya. Pasti nih banyak pertanyaan nih, banyak yang kepo ini. Boleh kok kalian titip pertanyaan, silakan aja komen di bawah ini. Kalian titip bermacam-macam pertanyaan, nanti akan kita pilih 10 pertanyaan terbaik tentang pertanian ramah lingkungan dan nanti kita akan ulas kembali bersama Mas Roni. Mas Roni, terima kasih ya Mas Roni. Sama-sama. Dan saya berharap untuk session berikutnya Mas Roni punya waktu lagi buat kita. Mudah-mudahan ya. Ya, Mas Roni. Mudah-mudahan saya punya waktu untuk katakanlah belajar bersama sebetulnya ya. Karena tren sekarang ini saya menyikapi anak-anak muda ini mulai senang bertani. Iya. Dan apalagi di tengah Covid, koreksi bahwa pangan itu sangat penting untuk semua. Sementara pangan itu yang menghasilkan adalah petani. Akhirnya semua kayaknya urban farming, Indonesia berkebun, kemudian pertanian pekarangan, kebun pangan mandiri ini lagi tren ya. Nah, ini yang sebetulnya kayaknya momentum bahwa dunia pertanian ini sudah dianggap menjadi hal yang strategis ya. Mas Roni jangan disambung dulu karena kita biarkan sahabat tani ini penasaran nih Mas Roni nih. Jadi biar nanti pertanyaannya pada muncul nih, karena kalau nggak dibikin penasaran netizen nggak bakalan kepo gitu Mas Roni. Gitu. Oke, tunggu kami ya di session ngopi petani berikutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dah. Ngopi ngobrol petani Sak Jose.